Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4891. Segera. Di tengah sapaan hangat orang-orang Miao seperti naga, suasana di sekitar mereka menjadi hangat kembali. Pelayan membawa semua jenis makanan dan anggur yang lezat. Dan untuk sementara, cangkir dan cangkir itu terjalin dan hidup. Kemarilah, Tuan York, karena semua orang bertemu. Itu takdir. Jika kamu punya waktu, kamu bisa datang ke Xiangqi dan meneleponku jika kamu menemukan sesuatu. Dan itu pasti akan diselesaikan. Edward Miao memiliki sikap yang baik. Dan kemudian menuangkan segelas anggur ke Harvey York dan berkata, "Ayo, minum. Ini enak. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda York dapat minum anggur yang enak." Harvey York melirik Edward Miao dengan setengah tersenyum. Tetapi hanya bisa mengatakan bahwa Edward Miao terlalu mencolok dan terlalu manis. Jadi dia tidak sopan. Tetapi mengangkat gelasnya, menyesapnya dan berkata, "Bagus, senang bertemu semua orang. Anggur ini enak. Rasanya enak. Seharusnya Latur 1987 yo. Itu cukup berpengetahuan." Wanita dengan mata ramping tersenyum sedikit pada saat ini. Dengan ekspresi aneh di wajahnya. Sepertinya kita Luisa juga menemukan menantu kura-kura emas. Yang sama sekali bukan orang biasa. Kamu bisa minum anggur merah dalam sekali teguk. Langka. Hanya saja labelnya ada di bagian depan. Jika kamu bahkan tidak bisa melihatnya. Bukankah itu memalukan? Jelas. Wanita ini diperintahkan oleh Edward Miao untuk menyakiti Harvey York dengan sengaja atau tidak sengaja. Hanya dengan cara ini Louisa Heath dapat memahami bahwa pria rendahan seperti itu tidak layak untuknya. Sudut mulut Edward Miao sedikit berkedut. Lalu dia tersenyum penuh arti. Terlepas dari kemampuannya atau tidak, anak ini sekarang mengincarnya di antara penonton. Dan dia tidak percaya bagaimana Harvey York bisa melompat. Louisa Heath, di sisi lain, melihat hidung dan hatinya dengan matanya. Dengan postur menggantung tinggi yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Bahkan, hatinya akan berbunga. Siapa Harvey York? Dia dan Louisa Heath sangat jelas. Jika orang-orang ini tidak memprovokasi Harvey York, Harvey York paling banyak adalah domba kecil yang hanya makan dan minum. Tetapi karena kelompok orang ini mengambil inisiatif untuk memprovokasi Harvey York, betapa sialnya itu. Hanya bisa melihat mereka sendiri. Harvey York secara alami bisa melihat pikiran Louisa Heath. Dia belum makan banyak hari ini. Jadi dia tidak repot-repot mengkhawatirkannya saat ini. Ups, Saudara York. Jangan makan terlalu cepat. Akan buruk bagimu untuk tersedak jika kamu makan terlalu cepat. Pada saat ini, seorang pria dengan kacamata berbingkai emas mendekat dengan senyum dan segelas anggur. Makan pelan-pelan. Kalau tidak cukup, pesan lagi. Lagi pula, Miao Dasao yang membayar tagihan malam ini. Jangan sopan. Karena itu, ada tawa bercanda di sekitar. Makan dan minum pada saat-saat seperti ini. Apa itu? Hantu kelaparan bereinkarnasi. Ngomong-ngomong, saudara, dari mana asalmu? Harvey York terlalu malas untuk berbicara. Tetapi Louisa Heath tersenyum dan berkata, Harvey York datang dari Mordu. Mordu, tempat yang bagus. Pria lain memiliki ekspresi emosi di wajahnya. Namun, saya mendengar bahwa pria di Mordu tidak menikahi wanita asing. Hanya mereka yang tidak rukun yang akan menikahi wanita asing, kan? Jadi, Saudara York, kamu tidak melakukannya dengan baik di Mordu, kan? Harvey York tersedak dan memutar matanya.
Orang-orang ini jelas dari Xiangqi. Setelah tinggal di tempat kecil untuk waktu yang lama, mereka terbiasa menjadi kaisar lokal. Mereka berani mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Tapi melihat semua orang menatapnya, Harvey York hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Ini benar-benar tidak bagus. Jika kamu melakukannya dengan baik, kamu harus menjadi ahli Feng Shui seperti apa?" Bab 4892. Masuk akal. Bagaimana orang yang baik bisa menjadi penipu? Pria berkacamata emas tertawa. Dan kata-kata pembohong sungai dan danau bahkan lebih diucapkan. Penuh sarkasme. Mendengar kata-katanya, ada ledakan tawa dari hadirin. Wanita dengan mata ramping bersandar di depan Harvey York. Dan berkata dengan setengah tersenyum. "Tuan York, karena Anda sangat kuat dan bisa menjadi master. Mengapa Anda tidak membantu saya menghitung keberuntungan bunga persik saya dan melihat kapan saya bisa menemukannya? Bagaimana nasibku?" Mendengar ini, mata di sekelilingnya menjadi lebih main-main. Karena wanita dengan mata ramping ini adalah pelacur terkenal di lingkaran Xiangqi. Dan pada dasarnya memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan pria-pria yang hadir. Sekarang biarkan Harvey York menghitung bunga persik dan pernikahannya. Apakah itu hanya lelucon? Belum lagi pembohong seperti Harvey York. Bahkan master sejati pun mungkin tidak bisa mengetahuinya. Bukan? Harvey York meletakkan gelas anggur, melirik wanita dengan mata ramping, dan berkata, "Jika saya tidak salah, wanita itu seharusnya bermarga Perkins, kan? Nona Perkins, apakah Anda yakin ingin saya membantu Anda menghitung pernikahan dan melihat bunga persik? Biaya saya sangat mahal." Ketika Natalia Perkins mendengar Harvey York menyebut nama belakangnya, dia terkejut pada awalnya. Tetapi ketika dia melihat ekspresi setengah tersenyum Louis Sahid, dia langsung mencibir Harvey York. Sebagian besar waktu, Louis Sahid memberi tahu pembohong tentang nama belakangnya York, yang berpose di sini. Memikirkan hal ini, Natalia Perkins mengeluarkan setumpuk uang kertas dan melemparkannya ke atas meja. Dan berkata dengan dingin, "Ayo, beri aku perhitungan yang baik. Kapan aku akan menikah? Dan kapan aku akan memiliki putra yang tepat?" Harvey York berkata ringan sambil makan. "Nona Perkins, saya khawatir uang ini tidak cukup. Saya pikir kita harus menyerah. Setelah saya menyelesaikan perhitungan untuk Anda dalam beberapa saat, Anda tidak hanya akan berada dalam suasana hati yang buruk, tetapi Anda juga akan berhutang banyak uang kepada saya. Mengapa repot-repot mengemas? Lanjutkan untuk menginstal." Melihat reinkarnasi Harvey York sebagai hantu kelaparan, tetapi berpura-pura berada di sini, pelacur Perkins itu langsung murka. Dia selalu membuat pria menjadi lembut dengan mengedipkan mata. Dan di Hunan Barat, banyak pria bergegas ke arahnya. Biasanya, bisa membantunya mengetahui karma sudah merupakan berkah dari kehidupan sebelumnya. Tetapi pada akhirnya, pria Harvey York ini tidak hanya tidak mulai meramal, tetapi masih berpura-pura berada di sini. Apakah dia benar-benar melihat dirinya sebagai karakter? Pada saat ini, Edward Miao meletakkan gelas anggur, tersenyum sedikit, dan berkata, "Tuan York, bagaimana kalau kita memainkan permainan kecil? Hari ini, Anda akan membantu Nona Perkins menghitung pernikahan dan melihat bunga persik. Ini akurat. Saya akan membayar uang meramal ini. Saya tidak yakin saya akan tetap membayar uangnya. Tetapi ada syarat tambahan, yaitu Anda harus segera keluar dari sini. Dan Anda tidak akan bisa mendekati Nona Hit selama sisa hidup Anda, kehidupan. Saya tidak tahu, Tuan York, apakah Anda berani bermain dengan saya?" Mendengar Edward Miao menamparkan wajah Harvey York dengan ringan,
Ada tatapan bercanda di sekeliling. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah besar dan kecil yang sebenarnya. Pola yang sebenarnya. Seorang ahli Feng Shui belaka. Bagaimana dia bisa bertarung melawan pria besar dan muda seperti Edward Miao? Louisa Hit sangat marah ketika dia melihat gambar belati miskin Edward Miao. Edward Miao. Harvey York adalah pacarku. Jika dia pergi, aku juga akan pergi. Edward Miao tersenyum tanpa komitmen dan berkata, Louisa, kamu benar. Dia adalah pacarmu. Namun, jika Anda seorang pria, Anda harus berdiri dan membuktikan diri Anda saat ini. Daripada bersembunyi di belakang seorang wanita dan berpura-pura menjadi perbandingan. Apakah saya benar? Bab 4893. Jika, Louisa, apa yang kamu cari adalah sesuatu yang bahkan bukan seorang pria, maka aku hanya bisa memberitahumu bahwa aku tidak akan menyerah. Lagi pula, pria seperti itu sama sekali tidak memenuhi syarat, tidak layak untukmu. Setelah mengatakan itu, Edward Miao mengambil gelas anggur merah di depannya lagi dan mengocoknya dengan lembut, seolah-olah dia yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi. Anda, Louisa Hit dicekik oleh Edward Miao, dan wajahnya memerah karena marah. Dia akan melanjutkan penalaran dengan Edward Miao ketika Harvey York tiba-tiba berdiri dan menekan bahunya untuk membuatnya duduk kembali. Gerakan keintiman menyebabkan mata Edward Miao sedikit menyipit, dan sedikit kemarahan melintas di matanya. Mengabaikan kemarahan Edward Miao, Harvey York meletakkan gelas anggur dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan ringan, karena Tuan Muda Miao ingin bermain, kita bisa bermain. Tapi dalam hal statusmu sebagai Tuan Muda Miao, berbicara tentang uang itu membosankan. Bagaimanapun, uang hanyalah angka bagimu. Itu sama sekali tidak ada artinya bagimu. Bertaruh pada seseorang yang penting bagiku tidaklah adil. Kalau kita mau main ya adil. Gimana? Mata Edward Miao sedikit membeku. Dan setelah beberapa saat, dia berkata, bagaimana kamu ingin bermain? Harvey York bertepuk tangan dan berkata, ini sangat sederhana. Saya masih di sini untuk menghitung pernikahan Nona Lin ini dan melihat bunga persiknya. Aku tidak yakin. Kamu tidak perlu berbicara omong kosong. Aku akan pergi sendiri. Aku tidak akan pernah melihat Louisa dalam hidupku. Jika saya akurat, keluar, dan Anda tidak dapat mengganggu Louisa lagi dalam hidup ini. Bagaimana? Apakah kamu ingin bermain? Mendengar kata-kata Harvey York, ada ledakan tawa di sekitar. Untuk bertaruh pada hal semacam ini, hanya dapat dikatakan bahwa nama keluarga York benar-benar pengecut. Meramal. Apakah itu akurat? Bahkan jika itu benar, bagaimana Anda membuktikannya? Bahkan jika terbukti, tidak apa-apa bagi pelacur Perkins untuk menyangkalnya. Hanya bisa dikatakan bahwa ini adalah pertaruhan yang pasti akan kalah. Dan pembohong dengan nama belakang York mengatakannya seolah-olah itu serius. Tampaknya setelah melihat kekuatan Tuan Muda Miao, dia ingin berlutut dan menjilat. Tetapi dia tidak berani terlalu langsung. Jadi dia menggunakan metode ini. Louisa Hit juga menatap Harvey York dengan ekspresi khawatir. Dia akhirnya menemukan Harvey York sebagai tameng. Jika yang disebut kontrak perjudian ini ditinggalkan, bukankah dia akan terjerat oleh Edward Miao lagi? Memikirkan berbagai pertemuan yang diatur oleh Edward Miao dan apa yang disebut presiden sombong, Louisa Hit menggigil dengan cerdas. Mendengar kata-kata Harvey York, Edward Miao tertawa. Lalu dia mengeluarkan sebatang rokok tipis dan menyalakannya. Setelah mengepulkan asap, dia mengangguk dan berkata, menarik. Karena kamu ingin bermain seperti ini, aku akan bermain denganmu. Aku menantikannya sekarang. Bagaimana kamu akan memberitahu keberuntungan Nona Lin? Ayo.
Natalia Perkins, berikan tanggal lahirmu ke York kami dan biarkan dia yang menghitung. Edward Miao sangat keras ketika mengatakan 8 karakter tanggal lahir. Natalia Perkins langsung paham maksudnya, yaitu memberi Harvey York karakter ulang tahun. Jadi apakah Harvey York benar-benar mampu atau palsu? Dia tidak mungkin benar. Begitu dia memikirkan hal ini, Natalia Perkins mengeluarkan pena dan kertas, dan menulis karakter ulang tahun secara acak, dan melemparkannya ke depan Harvey York dengan wajah lucu. Mata di sekelilingnya juga penuh sarkasme. Para wanita muda dan wanita muda ini semua ingin melihat bagaimana pembohong di depan mereka dapat membodohi orang. Bab 4894. Harvey York tidak melihat karakter ulang tahun di atas meja, tetapi menyipitkan mata ke Natalia Perkins. Dan setelah beberapa saat, tersenyum sedikit, Nona Perkins. Wajah Anda memerah dan wajah Anda secerah buah persik dan prem. Jika saya membaca benar, kamu memiliki keberuntungan bunga persik tadi malam, kan? Setelah kamu datang ke Jinling, kamu bertemu dengan seorang pria yang membuat matamu bersinar. Jadi kamu mengabaikan etiket duniawi dan tinggal bersamanya secara langsung. Setelah kamu selesai, kamu bahkan tidak peduli untuk menutupi beberapa tanda di tubuhmu. Jadi kamu bergegas ke pesta makan malam ini. Apakah saya benar? Bagaimana Anda tahu? Natalia Perkins tampak tidak percaya. Lalu suaranya tiba-tiba berhenti, menatap Harvey York dengan wajah jelek. Bajingan ini secara langsung mengungkap dasar hubungannya dengan orang-orang, dan itu hanya mencari kematian. Pria yang hadir yang sangat menyadari temperamen Natalia Perkins sedikit cemberut ketika mendengar kata-kata itu. Dan pria yang mengenakan kacamata emas bahkan berkata dengan jijik, "Tuan York, apakah Anda akan mengatakan bahwa pria yang ditemui Miss Perkins hari ini adalah cinta sejatinya?" Tentu saja tidak. Harvey York tersenyum kecil. Ini hanya bunga kecil di pohon persik cerah Miss Perkins kami. Bahkan, ada banyak bunga persik busuk seperti Miss Perkins. Termasuk semua orang yang hadir. Bukankah mereka semua salah satu bunga persik busuk? Mendengar kata-kata Harvey York, semua yang lebih tua dan lebih muda yang hadir merasakan mencicit di hati mereka. Wajah para sahabat wanita di samping mereka juga berubah. Adalah satu hal untuk mengetahui sesuatu, tetapi itu adalah hal lain untuk ditunjukkan. Meskipun Natalia Perkins terlihat cantik dan memiliki sosok yang baik, bagaimanapun juga dia adalah pelacur terkenal di Xiangqi. Tidur dengannya bukanlah sesuatu yang baik untuk reputasimu. Bahkan Edward Miao tertegun sejenak. Dan kemudian dia melirik desktop. Melihat bahwa Harvey York tidak melihat apa yang disebut tanggal lahir. Matanya agak dalam. Dia merasa bahwa dia meremehkan Harvey York. Tetapi dia tidak berpikir bahwa Harvey York benar-benar ahli Feng Shui. Tetapi sebagian besar menganalisis hal-hal ini berdasarkan karakter Natalia Perkins dan perilaku orang-orang ini di lapangan. Bahkan hal-hal ini diselidiki dan diberitahukan kepadanya oleh Louis Said terlebih dahulu. Jadi, jangan lihat kata-kata sok Harvey York. Sebenarnya ini semua hanya gertakan. Begitu dia memikirkan hal ini, Edward Miao berkata dengan dingin, "Tuan York, isi dari taruhan kami adalah membiarkan Anda menghitung takdir Miss Perkins yang sebenarnya, bukan membiarkan Anda berbicara omong kosong di sini. Jika Anda tidak bisa mengetahuinya, kami hanya bisa menilai Anda kalah." Harvey York tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Miao, apa yang ingin Anda lakukan?" Dengan tergesa-gesa. "Saya tidak tahu apa yang terjadi antara Anda dan Miss Perkins. Apa yang Anda takutkan?" Tamparan. Edward Miao langsung memecahkan gelas anggur di tangannya di atas meja. Dan berkata dengan dingin, "Apa maksudmu dengan nama keluarga York?" Harvey York tersenyum dan berkata, "Itu tidak masuk akal. Tetapi saya melihat bahwa Tuan Muda Miao,
Anda juga salah satu bunga persik busuk Miss Perkins. Saya tidak tahu apakah Anda akan mengakuinya atau menyangkalnya. Mendengar kata-kata tit for tat Harvey York, semua orang yang hadir memandang Edward Miao dengan ekspresi aneh. Edward Miao adalah anggota keluarga Miao di Hunan Barat. Keluarga Miao berada di Hunan Barat dan bisa disebut keberadaan kaisar. Jika Edward Miao benar-benar berselingkuh dengan pelacur seperti Natalia Perkins, ini pasti akan menjadi berita yang meledak-ledak. Natalia Perkins tampak sedikit ketakutan saat ini. Dia berselingkuh dengan Edward Miao. Tapi itu rahasia. Tidak ada yang tahu. Bagaimana bajingan bermarga York ini tahu tentang itu? Bab 4895. Wajah Edward Miao jelek. Lalu dia menarik napas dalam-dalam dan kembali normal. Tuan York, jangan main-main di sini dan ganti topik pembicaraan. Taruhan kami adalah apakah Anda, Master York, dapat mengetahui karma Nona Perkins, bukan yang lain. Jika kamu tidak bisa mengetahuinya, pergi saja dari sini. Jangan malu di sini. Yang lain mendengar kata-kata itu secara tidak sadar. Ya, jika Anda tidak dapat memahaminya, keluarlah. Untuk memfitnah reputasi Tuan Muda Miao kami dengan beberapa tebakan, kamu bisa dihukum. Miss Perkins adalah cabang emas dan daun giok, seorang gadis yang belum menikah. Kamu memfitnahnya seperti ini. Apa kamu tidak takut dihukum? Hanya saja kali ini, semua orang besar dan muda yang berbicara. Sekelompok wanita dan anak perempuan yang tidak sedap dipandang tidak membuka mulut mereka. Jelas berpikir bahwa pria mereka berselingkuh dengan Natalia Perkins. Mereka memiliki keinginan untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan segera. Louisa Heath sedikit mengernyit. Dan rasa jijik di antara kedua alisnya semakin kuat. Meski Edward Miao tak mengaku pernah menjalin asmara dengan Natalia Perkins, ia juga tak memungkirinya. Dan terkadang, hal semacam ini tidak disangkal, tetapi diakui. Harvey York tidak mengatakan sepatah kata pun, dan melihat ke atas dan ke bawah Edward Miao. Meskipun dalam hatinya dia sangat memikirkan Edward Miao. Lagi pula, dalam keadaan seperti itu, dia tidak sepenuhnya kehilangan ketenangannya karena kemarahannya. Ketika dia memikirkan hal ini, Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia hanya menatap Natalia Perkins dengan serius sebelum menghela nafas dan berkata, Nona Perkins, Anda mungkin tidak akan mengakui apa yang saya katakan selanjutnya. Namun, kamu sebaiknya berpikir jernih dan mengerti sebelum kamu menyangkalnya. Kalau begitu, aku mungkin mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Jika tidak, kamu hanya bisa meminta lebih banyak berkah. Natalia Perkins mengejek, York, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Install ulang. Ini lebih dari surga. Apakah kamu masih membantuku menyelesaikannya? Kenapa? Memanggilmu Master. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah Master? Sejujurnya, saya telah melihat beberapa peramal selama bertahun-tahun. Dan saya tahu banyak tentang Anda peramal. Semua yang kamu katakan bermuka-muka. Jika kamu menanyakan detailnya, katakan sesuatu seperti omong kosong yang rahasianya tidak bisa diungkapkan. Apa hasilnya? Mengatakan itu sama dengan tidak mengatakannya. Samar-samar. Aku akan memberitahumu. Kamu bisa memberitahuku hari ini. Siapa takdirku yang sebenarnya? Entah. Kamu hanya segera pergi dari sini. Omong-omong, banyak wanita dan anak perempuan mengangguk tanpa sadar. Sifat orang itu lebih bersedia untuk percaya pada hal-hal seperti dewa. Bahkan wanita dan anak perempuan ini tidak terkecuali. Mereka pada dasarnya telah meramal. Tetapi tidak peduli seberapa besar seorang master. Apa yang dia katakan selalu gila. Dan bahkan jika dia akurat dalam apa yang dia katakan di masa lalu.
Ada ambiguitas tentang masa depan. Jelas, di mata mereka, Harvey York juga pembohong. Dan tentu saja mereka tidak percaya bahwa dia bisa mengatakan sesuatu yang berguna. Permisi. Melihat Natalia Perkins yang marah, Harvey York menghela nafas. Aku benar-benar tidak tahu siapa putramu yang sebenarnya. Mendengar pengakuan Harvey York, sekelompok orang mencibir. Dan beberapa orang bahkan siap membiarkan Harvey York menyingkir. Saat berikutnya, Harvey York terkejut. Karena kamu ditakdirkan untuk sendirian selamanya. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.